a'ada maka dia mengulang as-sujuda sujud. Intinya pokoknya ya Bapak Ibu, kalau sujud ya di tempat yang bagus, jangan sampai sujud di tempat yang kita kenakan. Yang harus ditempelkan itu adalah ada 7 anggota tubuh kita, tapi yang harus terbuka, wajib terbuka itu hanya kening. Yang wajib terbuka hanya kening. Nah, hati-hati rambutnya ya Pak Haji Basuki ya. Sholat ya hati-hati. Yang harus terbuka itu kening, yang harus nempel itu kening, dan tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Misalnya nanti kalau ada tambalan, misalnya luka, kok ada hansaplasnya di sini gitu ya, nggak boleh sholat ada hansaplasnya, kecuali kalau memang lukanya berat atau lukanya sangat parah sehingga tidak, kalau dihilangkan tembelan itu apa jenenge? Perbalnya ya perbannya itu dihilangkan, maka merasakan sakit yang sangat, maka di situ tidak apa-apa begitu. Jadi nggak boleh. Ada sujud. Walau sajada fi syai'in, ketika dia itu sujud ala syai'in, di atas sesuatu, faltasoko maka kemudian bertemu sesuatu itu bijab hatihi dengan keningnya, soha maka sah sujudnya, wawajaba izalatuhu dan wajib untuk wajib izalatuhu menghilangkan sesuatu itu lisujudi untuk sujud asani yang kedua. Jadi Bapak Ibu kalau kita sujud kemudian kok ada yang nempel, misalnya kertas lengket di sini, kertas ya sujud nggak tahu kok ada kertasnya, bangun dari sujud kita kok merasa ada kertasnya atau ada debunya, maka di situ harus dibersihkan dulu untuk sujud yang kedua. Karena kalau sujud yang kedua tidak dihilangkan maka berarti kita sujud terhadap sesuatu yang kita bawa, maka harus dibersihkan. Makanya sujud yang benar pakai sajadah biar tidak ada yang nempel di kening. Kalau ada yang nempel maka di situ harus dibersihkan, wajib dibersihkan sebegitu itu. Ma'atangkisin besertaan dengan apa bahasa ini susah ini. Bahasa Jawanya itu jengking, Pak. Apa ndelos? Apa jengking? Nungging ya. Ma'atangkisin beserta nungging bi antarfa'a, dengan cara ia mengangkat kamu mengangkat ajizatahu pantatnya musolli, ajizatahu pantatnya, wa ma haulaha dan ya sekitarnya, ala roksihi melebihi kepalanya, wa mangkibaihi dan pundaknya, lil ittiba karena mengikuti sunnah Rasul. Falauin ankasa maka bila mana sebaliknya, au tasawaya atau sama, lam yujihu tidak mencukupi sujud yang demikian itu. Naam ingka nabihi illatun, benar bila mana di situ ada masalah, layumkinuhu yang tidak mungkin baginya, ma'aha beserta masalah tersebut, as-sujudu sujud, illa kadzalika kecuali seperti itu, ajza'a maka menjadi cukup. Jadi yang selanjutnya kalau sujud itu harus nungging ya Pak ya, artinya pantatnya harus lebih tinggi daripada pundak dan kepalanya. Saya ingat dulu ketika bersama seorang Habib itu kita biasanya sujud hampir 1 jam sujudnya. Hampir 1 jam sujudnya, karena sujudnya terlalu lama, sujud syukur setelah sholat malam itu sujud syukur Pak. Nah harusnya kan nungging pantatnya di atas, pundaknya di bawah, terus ke bawah, kepalanya paling bawah. Ini karena termasuk sebuah pernyataan bahwa kita itu menghinakan diri di hadapan Allah ya. Nah
Karena sujudnya terlalu lama, lama-lama itu jadi lurus. Jadi lama-lama jadi lurus. Ya, kecapean, lututnya tidak kuat sehingga jadi lurus. Delewosor ngene wis gak kuat wis. Saking lamanya. Saking lamanya, hampir 1 jam itu sujud. Itu Habibnya, hebat sekali, kuat sekali. Padahal beliau itu kalau ini ya lebih gemuk daripada Pak Thohir itu, lebih gemuk daripada Pak Agus Pak Thohir, gemuk sekali beliau. Tapi sujudnya kuat sampai 1 jam. Ya, itu setelah itu. Ternyata itu kalau sujudnya seperti itu, beberapa teman itu pertama ya gagah sujud biasa gini. Lama-lama setengah jam mingkup, gemeter di sini ini gemeter sekali ya, akhirnya delosor wes, delosor kayak keturun. Delosor keturun wes ya, akhirnya ditahan karo awake kali pokoknya delosor gitu. Yang begitu tidak boleh, ya tidak boleh. Harus pantatnya lebih tinggi daripada kepala atau kening atau pundaknya. Kalau sebaliknya lo kok sujud kok malah ndase sing ning dhuwur kuwi jenenge duduk sujud. Kuwi jenenge ndangak. Ya, jadi nggak boleh. Sebaliknya atau lurus. Ini kemarin yang diposting teman-teman itu lurus ya. Kenapa lurus? Karena dia sujud di apa namanya? Tangga. Ondak-ondak itu apa jenis? Tangga ya, ondak-ondak itu tangga ya. Jadi ketika kakinya di tangga yang bawah, kemudian kepalanya ada di atas. Akhirnya lurus antara pantat sama ininya, sama kepalanya. Yang begitu itu tidak boleh ya. Kecuali memang sudah ya anak-anak, kecuali tadi tidak bisa tidak tempatnya kayak begitu. Tempatnya kayak begitu. Itu darurat. Tapi kalau ada yang tempat yang lain maka harus berada di tempat yang lain. Kalau nggak ada harus terpaksa, tapi itu ya saya kira sangat jarang cari tempat yang lain seperti. Hah? Iya, yang begitu nggak boleh. Yang lucu waktu demo 1212 itu, karena di tangga, waktu sujud menghadapnya ke sana. Ya, waktu sujud menghadapnya ke kanan. Karena kalau menghadap ke barat, dia seperti itu tangga itu. Akhirnya ketika sujud, dia menghadap ke sana. Ya, menghadap ke utara. Itu nyembah siapa? Itu maksudnya menghadap kemana itu? Ya, seperti itu nggak boleh. Nggak boleh, karena itu salah sudah, malah lebih salah daripada sujud yang tadi masih lurus dengan pantatnya tidak nungging. Harusnya sujud itu nungging begitu. Nah, di situ harus nungging. Kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan ya tidak bisa sujud dengan sempurna, maka di situ bisa, tapi itu dianggap udzur begitu. Caranya yang disebut nungging tadi, biwat'i ba'di jabhatihi, dengan cara menaruh sebagian keningnya, bikasfin, dengan cara terbuka, ma'akasfin, beserta terbukanya kening. Fa'in kana alaiha hailun, bila mana di kening itu ada sesuatu penghalang, kaisobatin, seperti perban ya, perban, lam yasiha, maka tidak sah. Ila ayyakuna, kecuali bila mana perban itu lijirohatin, karena ada luka, wasyaqqa alaihi, dan menjadi berat atasnya, izalatuhu, menghilangkannya perban tadi, masyaqqatan syadidatan, dengan kesulitan yang sangat, fayasihu, maka jadi sah. Jadi begitu, harus terbuka, tidak boleh keningnya itu tertutup, baik itu dengan mukena ataupun dengan songkok. Makanya orang kalau sujud begini itu tidak sah sujudnya, harus terbuka. Terbuka itu ya terbuka, tidak boleh ada rambutnya, tidak boleh ada songkoknya, tidak boleh ada tadi
kalau ada debunya, ada tambalannya. Kecuali kalau memang dia sedang terluka, kalau dibuka maka menjadikan dia merasa kesulitan dan sangat berat untuk menanggung sakitnya, maka di situ dianggap boleh. Jadi harus terbuka. Terbuka itu keningnya ya Mas ya, walaupun pakai surban nggak boleh sujud gini gitu ya, nggak boleh ya, tapi harus terbuka keningnya. Kalau pakai songkok ya makanya harus agak ke atas, nggak boleh terlalu bawah. Pakai mukena juga harus agak atas, jangan terlalu bawah, biar bisa menyentuhkan kening ke lantai tempat sujud begitu. Wa ma'atahammulin bijabhatihi, beserta dengan menekan bijabhatihi dengan keningnya fakot, hanya keningnya saja. Alam musallahu, ke tempat sholatnya. Bi ayyana lahu dengan cara membiarkan ke tempat sholatnya saklu roksihi, beratnya kepala, khilafan lil imam. Jadi juga sedikit ditekan ya Pak ya, sedikit ditekan. Maksudnya ditekan itu pokoknya jangan ditahan kepalanya jangan ditahan. Bapak kan kadang ditahan biar nggak terlalu berat, tidak boleh menahan, ditahan pakai tangan, tidak. Tapi beratnya kepala itu dibiarkan sampai seolah-olah menekan lantai, dibiarkan itu beratnya kepala. Ya, jadi beratnya. Hah? Ya, nanti namanya kalau jadi Wahabi. Jadi Wahabi, ya enggak lah, saya udah bertahun-tahun juga enggak hitam-hitam. Saya pernah saksikan orang yang batuknya hitam itu sengaja dihitam-hitam. Diosok-osok, sajadahnya kayak gini diosok-osok. Saya yang di Sanur ya. Oh, saya pernah di Sanur Pak Haji. Di Sanur itu pernah ada anak itu sininya itu sampai bengkak. Sininya kok sampai bengkak itu tak sujud. Nggak hitam tapi bendul. Ya nggak hitam tapi bendul. Ternyata ya itu pas ke kamar mandi itu kepalanya dibentur-benturin di mana? Di tembok. Di tembok, walah ternyata iki jamaah opo iki maksud saya. Jadi biar kelihatan hitam. Memang nanti sedikit ada bekas biasanya, tapi tidak terlalu hitam kayak yang fenomena yang terjadi ya. Dianggap bahwa yang disebut hitam itu adalah bekasnya sujud. Tapi yang dimaksud bekasnya sujud itu adalah muka yang begitu ceria atau muka yang begitu cerah karena banyaknya sujud. Karena insya Allah kalau sujudnya sering maka menjadi mukanya menjadi terlihat begitu ceria begitu. Ya, bersinar gitu. Apalagi kalau mau sholat tahajud misalnya, itu beda mukanya. Mukanya orang yang hitam tapi rajin sholat, insya Allah masih ada cahayanya daripada orang yang hitam udah nggak pernah sholat, jadinya walah wis gak karu-karuan ya, seperti itu. Ya, jadi ditekan sehingga beratnya kepala itu benar-benar mengenai tempat sholatnya. Wawat iba'di rukbataihi, dan menaruh sebagian kedua lututnya, wabak tibat nikafaihi, dan juga menaruh telapak telapak tangannya ya, telapak tangan minar rohati wabutunil asobi'i, dari tapak tangan dan juga jari-jarinya. Jadi kalau sujud tidak begini, tapi harus begini. Jadi tapak tangan ini yang depan ini, yang putih-putih ini harus ditempelkan di tempat sujud. Tidak boleh diangkat begini dulu atau begini. Itu mau push up kalau begini, nggak boleh begini. Ya. Itu ya nggak boleh, harus begini. Telapak tangannya atau tapak tangannya itu mau push up kalau begitu. Dulu ada seorang ustadz di tempat kita itu selalu begitu ya, walaupun sujudnya begini tapi nanti ketika bangun itu begini.
akhirnya diikuti orang banyak jadi seragam. Kalau bangun dari ruku sujud itu begini. Ya, itu sejauh yang saya tahu itu tidak benar. Ya, jadi yang ditaruh itu lututnya. Ya, jadi lututnya. Tapi kalau lutut nggak perlu dibuka. Tadi yang wajib dibuka hanya kening ya. Kalau yang lainnya itu nanti sunnah. Tapi kalau lutut haram, nggak boleh lututnya dibuka. Ya, kalau lutut haram dibuka. Tapi kalau yang lainnya nanti kedua telapak tangan, kayak ibu-ibu misalnya mukenanya kok ini telapak tangannya ada yang tertutup. Itu nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin untuk dibuka. Sebisa mungkin untuk dibuka. Baik telapak tangan ataupun ujung jari kaki. Ujung jari kaki harus kalau bisa dibuka. Tapi kalau ada ujung-ujung sarungnya yang kemudian menutupi ujung-ujung jari kakinya, maka di situ dianggap tetap sah karena tidak wajib untuk membuka telapak tangan dan juga ujung-ujung jari dari kedua kaki, ya, ujung jari kaki. Kalau tertutup misalnya saking biyen dulu sering ya akhirnya buat mainan. Kalau mau sujud kakinya masih ada di sarung ujung kakinya. Nah, di sini harus ditempelkan di tempat sujud begitu. Dunama ada dalik, tidak selain itu, kal harfi wa atrofil asobi'i wa dhohrihima. Tidak cukup kalau sujud itu memakai pinggir-pinggirnya telapak kaki, pinggir-pinggirnya telapak kaki atau hanya ujung jarinya, atau kemudian memakai punggung jari-jarinya. Itu tidak boleh. Bahkan seandainya ujung jarinya itu dia putus karena mungkin tidak punya begitu, maka juga tidak dipaksakan yang demikian itu. Yang penting kalau dia dalam keadaan normal, maka di situ ujung-ujung jarinya, di situ telapak kakinya harus ditempelkan di tempat sholat begitu. Ini yang sering Pak ya, orang sholat itu kadang telapak kakinya hanya diberdirikan. Ya, diberdirikan, nggak boleh diberdirikan ya. Terus ada yang begini, ya, teman-teman kita itu ada yang diangkat-angkat itu dari terus dibalik begini nggak boleh. Harus dihadapkan ke barat, ditekan sampai benar-benar ini. Ternyata yang bukan ujung jarinya kita perbaiki, yang enggak sebelah mana ini tidak tahu. Jadi kalau misalnya ini jari, yang sini juga harus ada yang nempel. Ya, harus ada yang nempel. Jadi agak ke dalam ya, mancatnya jenenge. Ya Pak ya. Jadi ini memang sesuatu yang sulit. Jadi memang ini ya. Berat kaku ini yang nggak biasa ini. Ya, jadi tidak cukup kalau ujungnya tok, harus agak dalam ya. Ujungnya tok begini nggak boleh, tapi memang harus ditekan begitu ya. Kalau tangan tadi harus begini, tapi kalau kaki, oh ini cepot bagus. Ya, ya apa-apa. Jadi kalau tangan tadi harus begini waktu sujud, tapi kalau kaki tidak cukup hanya ujung kakinya, tidak cukup juga dibalik begini, apalagi kalau diangkat, ya nggak boleh, harus ditekan, jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat itu, jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat seperti itu. Jadi itu yang mungkin diperhatikan. Wala yajibut tahammulu 'alaiha bal yusannu ka kasfi ghairi rukbataini. Ini seperti yang tadi. Adapun menekan tempat sujudnya selain kening itu hukum adapun menekankan anggota sujud ke tempat sholatnya atau ke tempat sujudnya itu hukumnya hanya sunnah saja ya, hanya sunnah saja.
Jadi semuanya ditekan, ini kening dan sebagainya. Tapi kalau membuka kening itu hukumnya wajib. Adapun yang harus dibuka hanya kening, kalau lutut itu justru haram, nggak boleh. Tapi kalau yang lainnya itu sunnah dibuka. Kalau seandainya ada yang begini, ini masih dianggap sah. Kok ada yang tertutup sebagian nggak apa-apa, terutama ibu-ibu kalau pakai mukena. Tapi kalau di sini nggak boleh, harus terbuka. Ya, seperti itu. Wa sunnah fis sujud, dan disunnahkan di sujud wat'u anfin, menaruh hidung, bal yata'akkadu, sebaliknya malah memiliki dasar yang kuat. Maka dari itu wamin sama ukhtira wujubuhu. Sebagian ulama menganggap bahwa sujud meletakkan hidung itu dianggap wajib. Ya, jadi anggap wajib. Jadi hidungnya ditempelkan. Sebagian ulama menganggap itu sunnah, sebagian ulama menganggap itu wajib, begitu ya. Bayusanu wat arukbataini, awalan disunnahkan yang awal menaruh lututnya mutafarriqataini, dengan cara direnggangkan. Qadra sibrin, sekira satu ini apa Pak? Sejengkal ya, sejengkal. Summa kaffaihi, kemudian dua telapak tangannya, hatwa mangkibaihi, lurus dengan pundaknya, rofian, dengan cara mengangkat diroaihi, kedua lengannya, anil ardi, dari bumi, nasyiron, dengan cara menggelar, membiarkan, asobiahu, jari-jarinya, matmumatan, dengan cara dikumpulkan, lil kiblati, dihadapkan ke kiblat, summa jabhatahu, kemudian keningnya, wa anfahu, dan hidungnya, ma'an, bersamaan, wa tafriqu qadamaihi, dan memberi jarak kedua kakinya, qadra sibrin, sekira satu jengkal, wanasbuhuma, dan mendirikannya, muwajjahan, dengan dihadapkan, muwajjihan, dengan menghadapkan, asobi ahuma, jari-jarinya, lil kiblah, kepada kiblat, wa ibrozuhuma, dan juga membuka kedua jari-jari itu, min zailihi, dari ujung sarungnya. Wa yusannu, dan disunnahkan, fathu ainaihi, membuka kedua matanya, halatas sujud, ketika sujud, kama, dan seterusnya. Sampai di situ. Jadi urut-urutannya sujud itu, yang pertama yang dibuat turun itu adalah kedua lututnya. Itu ya. Kedua lututnya, baru kemudian telapak tangannya, kemudian setelah itu kepala kening sama hidung bersamaan, dan diberi jarak. Semuanya tubuh itu direnggangkan. Bagi laki-laki semua tubuh direnggangkan, dan juga pahanya direnggangkan, juga ujung jarinya, kakinya juga direnggangkan. Seperti itu. Itu cara sujud yang tertibnya sujud. Tapi sebagian ada yang mengatakan tangannya dulu. Ini yang sering terjadi. Kalau tangannya dulu, biasanya nanti tangannya kurang ke depan, akhirnya tangannya bergerak ke depan lagi begini. Kalau sampean tahu sholatnya teman-teman kita yang teman-teman kita ya, teman sebelah, itu biasanya nanti telapak tangannya bergerak setelah sampai di tempat sujudnya ya. Jadi pertama di sini, nanti ke depan karena merasa kurang renggang. Karena sebagian teman kita itu renggangnya sangat ya. Jadi kalau mohon maaf, segini ini kayaknya pas ya, pas saking renggangnya begitu. Ya memang harusnya renggang, tapi ya tidak berlebih-lebihan. Karena renggangnya sangat panjang, maka di situ nanti akhirnya kalau sujudnya tetap, maka telapak tangan berada di perut, sehingga dia kemudian perlu menggeser tangannya ke depan biar lurus. Jadi dua kali dia geraknya telapak tangan. Begitu. Nanti
Nah, maka dari itu biar tidak begitu, bagaimana yang benar? Yang benar, walaupun sebagian memperbolehkan, itu lutut dulu. Lutut dulu, baru kemudian telapak tangan. Telapak tangan sekiranya nanti pas dekat dengan pundak, di bawahnya pundak ini, dan kemudian baru hidung sama kepala itu bersamaan. Begitu. Kalau menyelisih yang demikian bagaimana? Maka di situ ini hukumnya sunnah saja. Terus jari kakinya harus direnggangkan, telapak kaki harus direnggangkan antara kaki yang satu. Kalau saudara kita sebelah itu dirapatkan, gitu ya, dirapatkan. Ya, kalau kita itu renggang seperti biasa, ya kayak ketika berdiri, seberapa kita berdiri maka sujud ya sebegitu, tidak pernah berubah. Tapi nanti saudara-saudara kita ada yang tak lihati sujudnya mesti dirapatkan begini. Memang ada hadis yang dirapatkan, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kebanyakan mengatakan kakinya direnggangkan atau telapak kakinya direnggangkan antara satu dengan yang lain, kemudian diberdirikan. Ya, diberdirikan bukan begini, karena yang harus ditempelkan adalah ini telapak tangannya ini yang harus. Kalau ujung jari-jarinya bisa, tapi ujung jari bukan begini, tapi harus ditekan harus di telapak ini harus ditaruh di lantai besertaan dengan dibuka, tidak boleh dengan masih tertutup. Wa qauli subhanallah wa rabbiyal a'la wa qauli subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan. Dan kemudian mengucapkan setelah pas posisinya, mengucapkan maha suci Tuhanku al-a'la yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan pujian kepadanya, ya maksudnya aku memujinya begitu. Dan maha terpuji dia fis sujud, dalam sujud. Dan boleh ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh ditambah itu ya. Ya Allah, kepadamu aku sujudkan diriku, dan kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri. Aku sujudkan wajahku kepada Zat yang menciptakannya dan telah melukisnya dan telah membelah pendengarannya dan juga pandangan matanya dengan kekuatan yang ia miliki dan dengan upaya yang ia miliki. Maha suci, maha tambah berkah Allah, dialah Zat yang paling baik ahsanul dari dialah Zat yang paling baik di antara para pencipta. Kalau kemudian kalau masih ada waktu, wa yusanu iksarud du'a fihi. Usahakan kalau waktunya masih, maka digunakan untuk memperbanyak doa. Di antara doa yang berlaku adalah Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Sampean kira-kira wis enggak iki semuanya ya wis tamat ya sujud ya wis dilu wis kadang lali ya moro-moro. Lho kok wis aku mau wis maca apa urung begitu, sudah baca apa belum? Kita biasanya ya nggak sampai. Jadi kalau sampean nanti ada sendirian kok seneng merasakan sujud, maka disunahkan berdoa. Yang biasa doanya seperti itu, tapi boleh doa apa saja. Tapi dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau waktu sujud dimakruhkan baca Al-Quran, disunahkan banyak berdoa. Ya Allah, sesungguhnya diriku mohon perlindungan kepadamu biridhoka, dengan ridhomu, jauh dari siksamu. Dan aku mohon kesehatan darimu min uqubatika, jauh dari siksamu. Aku berlindung kepadamu wahai ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apapun, maksudnya begitu ya. La uksi, aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang kecil, yang tampak,
yang awal dan yang akhir, dan juga yang terlihat jelas, dan juga yang tersembunyi. Itu seperti itu. Ya. Dan watatwilus sujud, memanjangkan sujud, afdalu lebih utama min tatwilir ruku, daripada memanjangkan ruku. Begitu. Selesai, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu gambarannya saya kira ngerti ya dari apa yang saya sampaikan. Intinya sekiranya semuanya sudah benar, tapi kita sudah melihat beberapa sesuatu yang salah, yaitu ketika sujud orang keningnya tidak ditempelkan di tempat sujud atau masih ada penghalang, baik itu songko ataupun mukena. Yang kedua yang sering salah adalah ada orang sujud tidak mengangkat lengan, kadang begini ya, ada yang begini itu ya. Terus ada juga orang sujud antara pantat sama pundak masih sama, maksudnya adalah doprok ya, doprok begitu. Tidak, harusnya menungging, pantatnya lebih tinggi. Terus yang selanjutnya yang benar adalah ketika kita mau sujud, maka diawali dari lutut, kemudian telapak tangan, kemudian kening sama hidung bersamaan begitu. Dan bersertaan itu maka usahakan semuanya disunahkan ini semuanya dibuka, tidak tertutup. Terus jari-jari kaki tidak dibiarkan berdiri toh, tapi kemudian berusaha untuk dihadapkan ke kiblat. Nah, tidak boleh diangkat atau tidak boleh juga memakai memakai punggungnya, nggak boleh. Punggungnya nggak boleh. Atau dengan cara telapak tangannya menggenggam, itu juga tidak boleh ya, menggenggam tidak boleh. Laki-laki sujudnya harus renggang semuanya, tapi kalau perempuan usahakan saling nempel antara satu dan yang lainnya. Pokoknya semuanya nempel, terutama daerah sini ya Bu ya. Ya, tangannya begini, pokoknya semuanya dipertemukan. Itu kalau perempuan dipertemukan, walaupun tidak harus nempel begini, agak jauh dikit nggak apa-apa. Yang penting ini juga nempel-nempel begini, nggak ya semuanya nempel, tidak boleh direnggangkan kalau perempuan. Kalau laki-laki semuanya direnggangkan begitu. Intinya begitu, sambil ngucapin doa-doa seperti yang saya tadi. Kalau sampean mau jadi orang yang ahli sholat, sekiranya ini perlu dibaca ketika sholat sendirian. Ketika jadi imam, kalau jadi imam jangan. Ya, jangan nanti makmumnya buyar. Ya, terus ya renggang itu ya nggak begini ya, nggak begini ya, biasa aja lah, biasa. Nggak ada yang begini saking pengen renggang. Mungkin yang juga beda, ada sebagian saudara kita kalau sujud itu kedua telapak kakinya dipertemukan, dirapatkan. Kalau di sini tidak, justru direnggangkan sekira satu jengkal. Ya, ini perbedaan. Perbedaan ya Pak ya. Ada yang mengatakan ini yang benar, ada yang mengatakan seperti tadi. Terus ditekanlah semuanya sekira beratnya seluruh badan itu dibiarkan, jangan ditahan pakai tangan ya, sehingga sujudnya hanya seperti wajibnya sampai kalau ada kapas itu harus gepeng ya, gepeng bahasanya, harus benar-benar tekan, nggak boleh ditahan sehingga sampai sujud di kasur loh, kok kasurnya gak ndelong ya, nggak boleh, harus sampai benar. Usahakan di tempat yang keras, kalau tempat yang gembur itu jadinya makruh nanti seperti itu. Kalau di sini renggang untuk laki-laki, perempuan juga sama. Ya, perempuan juga sama berdirinya, perempuan juga sama. Pokoknya sesuai dengan ketika berdiri. Nah, teman kita kalau berdiri kan ya, renggang sekali. Tapi sekarang sudah nggak banyak ya Pak ya. Kalau dulu Masya Allah
baru-baru berkembangnya itu kita sholat di sampingnya itu kalau kita nggak renggang itu justru dianggap sesat aja. Ya bener renggang tapi tidak lebar gini ya biasa saja. Kalau toh ada hadis yang saya melihat sebagian dari kita itu menempelkan kaki-kakinya ke saudaranya. Itu hadis itu benar, cuman sebagian dari kita. Sebagian dari kita itu ternyata sebagian itu orang yang dikenal. Bahkan di situ satu di antara kita. Nah, satu orang di antara kita yang tidak dikenal alimnya, tidak dikenal pintarnya, dia itu menempelkan kaki dia dengan kaki saudaranya. Kalau sahabat-sahabat yang cerdas kayak Abu Bakar, Umar, Ali enggak menempelkan. Satu orang yang enggak dikenal maka di hadisnya adalah aku melihat salah satu di antara kita, nah, ya itu yang menempelkan kaki dia dengan kaki saudaranya. Hanya satu orang itu pun tidak dikenal. Sehingga kemudian kok jadinya akhirnya yang mungkin Bapak sering lihat gambar atau foto anak-anak pakai jubah, sholatnya yang kakinya saling nempel satu dengan yang lain. Ini yang benar, yang kayak sampean ini yang pakai sarung-sarung ini salah kabeh. Iya, kadang pegel ya, kadang pegel. Ya pokoknya ya gitu. Ya, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, lanjut. Monggo pertanyaan nggih, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran mualad dalam pertanyaan, minta penjelasan tentang cara mualad dalam khususnya surat sunnah, surat cepat dan boneka kalau tanpa tumanina dalam surat sunnah. Ya nggak boleh. Jadi ya sholat itu semuanya harus khusyuk tumanina. Sebenarnya ya kalau saya saksikan sholat sunnahnya teman-teman semuanya ya kadang saya juga itu kadang kalau diukur dari yang benar itu nggak nyampe. Tapi kalau bapak-bapak mohon maaf bukan pamer nih. Kalau lihat suatu saat lihat saya sholat sunnah gitu pas lagi khusyuk mungkin jenengan bisa tahu seperti itu sebenarnya. Nanti saya pasti terakhir pulangnya dari masjid. Kenapa? Saking pas khusyuknya. Tapi kalau pas nggak khusyuk bisa lebih dulu daripada sampai aduh aku moro-moro kok wis mari beda wis lah gitu. Tapi kalau pas khusyuk itu ya biasanya lama. Karena ya situasi pas keadaannya lagi eling ya. Tapi mendingan sing penting gelem sholat sunnah daripada sampai di rumah pasti nggak sholat sunnah ya toh, nggak sholat sunnah kalau di rumah nggak sholat sunnah karena mari salam langsung ber gitu. Tapi kalau di musola terpaksa sholat sunnah walaupun kalau diukur saya punya perkiraan bahwa itu tidak tartil ya, tidak tumakninah ya, terutama Fatihahnya. Sebenarnya kalau mau cepet nggak usah baca yang lain kecuali yang wajib tok, yaitu Al-Fatihah tok wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Nanti tahiyat juga begitu, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah sampai kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Kayak sholat terawih sampean nggak usah bocok kabeh malah gak jelas kabeh. Tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatillah assalamualaikum ya nabi alah tambah nggak jelas bacaane. Kalau yang 20, kalau yang berapa Pak? 8 ya kebangetan gak tartil ya karena sebentar 8 itu nggak terasa. Kalau yang 20 agak cepet nggak apa-apa. Cuman bacanya ya tadi Pak Gun harus tetap khusyuk dan tumakninah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau usah semuanya, kalau semuanya nanti katanya
Kayak ayat awal baca. Iya, tapi ditambah wa'ala ali Sayyidina Muhammad. Karena sunnah di rakaat kedua untuk membaca wa'ala ali eman-eman. Tapi kalau nanti sampean baca semua sama Pak Subhan sholat 20 di sini sampean dimarahi sampean. Kurang cepet Pak Ustadz, kurang cepet. Ya oke. Ya seperti itu. Terawih saya pernah di Al-Qadiri itu bertiga kali saya ditegur. Ustadz kurang cepet. Ya oke, tambahin dikit ya. Ya oke 20. Tambahin dikit. Nah, terus Pak Ustadz masih kurang. Boh. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Dulu pertama saya di sini, alhamdulillah sekarang kalau dulu itu jarang sholat tarawih 20 itu jarang. Dulu pertama saya ke sini, jarang sekali sholat tarawih 20. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali yang 20. Ya, sudah banyak sekali yang 20. Sehingga masjid-masjid kayak mulai dari sana itu Al-Iman, Nurul Iman itu sudah mulai 20. Begitu pula Al-Falah, tapi kemudian ruwet lagi gitu ya, nggak tahu nanti tahun ini. Ya, Qadiri terus mana lagi banyak sekarang Gang 100 itu sudah 20 banyak sekarang yang 20. Saya banyak yang jadi imam di 20 itu banyak. Pertama ke sini nggak ada sama sekali. Saya jadi imam keliling itu nggak ada yang 20 kecuali Al-Ikhlas tok. Nah, sekarang sudah banyak 20. Ya sebenarnya sederhana. Kenapa 20? Ya mumpung Ramadan lah ya, mumpung Ramadan. Kapan kita sholat agak banyak? Mau kemana juga gitu. Nikmati saja ibadah. Ya kalau boleh dasarnya gimana? Ya di Mekah aja ya 20. Ya di Madinah juga 20. Ya begitu saja. Kalau masalah boleh dan tidak boleh, semuanya boleh. Afdolnya yang mana? Ya namanya ibadah rokaatnya yang banyak dan yang paling lama begitu. Semakin lama semakin banyak pahalanya. Itu Pak Gun ya. Jadi ya nggak boleh cepet-cepet, walaupun sholat sunnah ya tetap dibaca. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau memang ingin jadi ahli sholat, sampean nggak usah repot-repot pengen masuk swargo lewat mana begitu. Ya lewat sholat aja coba. Gimana sholat kita berbeda dengan temennya, bukan berarti terus pokoknya aku gak podo mbek kancane terus malang-malang gini ya, tidak. Maksudnya ya koncone lek sholat cepet-cepet sampean tetap pelan-pelan. Setelahnya qobliyah ba'diyah nggak pernah ditinggalkan, tambah sholat duha, tambah sholat tahajud. Ini karena saya kumpul dengan sampean semuanya ini, alhamdulillah kayaknya nanti jadi ahli surga ini ya, kayak ya. Kenapa? Karena nggak sempat namanya berbuat dosa itu, kayaknya nggak sempat. Berbuat dosa itu nggak sempat. Kadang-kadang aja ada lewat, mungkin perempuan lewat itu tok ya. Baru astagfirullahaladzim gitu. Itu tok wes. Paling terus nomor loro paling kalau pas sampean enek terus dijak ngerasani iku tok wis dosane iku tok ya. Mari ngono. Yang lainnya kayaknya nggak sempat. Bayangkan saja nggak sempat. Ngaji ya, habis ngaji nanti habis itu bekerja urusannya apa semrawut gitu ya. Habis itu nanti sholat duhur. Habis sholat duhur berhenti sejenak istirahat tidur. Habis itu jam 2:30 ngaji sampai isya. Isya kalau sampean dijak hataman Al-Qur'an loh. Piye kayak gimana ini enggak jadi ahli surga ini. Makanya sampai ada ngajak kegiatan ojo penuh-penuh, aku asine sumpek mulai jam 2:30 wis lungguh ini mari ngono isak sampai dijak acara yo ya Allah. Ada yang viral di video itu Pak. Nggih. Bacanya kali. Mau ngobar gimana? Ya, itu di Blitar ya. Itu di Blitar. Di Blitar itu 7 menit dalam waktu, tapi punya alasan dia. Nanti saya ceritakan. 7 menit sholat 2 rakaat 7 menit. Saya kebetulan ketemu dengan sebagian pelakunya dan dia seorang Gus ya. Pelaku sholat tarawih tercepat itu katanya ternyata yang mengajari itu kakeknya. Jadi kakeknya dulu sholat begitu, kemudian diwariskan kepada ayahnya. Dan ayahnya kemudian bilang kepada putra-putranya, nah kalau sholat tarawih jangan beda dengan apa yang dikerjakan oleh ayah kita. Nah kebetulan yang diwarisi itu anak pertama dan saya ketemu dengan anak kedua. Namanya Gus, ya dia seorang Gus, putra dari Kiai, punya pesantren, itu. Dan
ahli hikmah. Ahli hikmah itu tukang suwo. Nah, tukang suwo. Kalau malam nggak pernah tidur, tapi kalau siang dia tidur. Dia bilang kepada saya, Pak Ustadz kalau mau ke sini, jam berapa saja, yang penting malam pintu saya tidak pernah tertutup. Pasti saya terjaga kalau malam. Karena dia ahli hikmah. Ahli hikmah itu tukang nyarati wong. Sakti lah, orang sakti. Itu sholatnya memang begitu, warisannya ya. Terus sampai nggak tanya Pak Yai, kenapa sholatnya cepat? Iya, kata bapak saya, biar setan tidak sempat ganggu. Nah, jadi kurung setan ini lagi siap-siap sholatnya wis mari maksudnya. Jadi kalah cepet. Nah dia kan godaannya beda-beda. Kalau waktu berdiri itu godaannya setan siapa yang bertugas, itu kan. Waktu sujud siapa yang bertugas setannya. Maka ketika berdiri setan mulai ganggu. Yang pertama si kurung ganggu kurung sampai masuk wis ruko begitu ya. Ruko si arepe teko iki setane. Wis ngadeg. Akhirnya setane gak ini. Gak sempat ganggu. Bingung dia, setannya dibuat kalahan. Nempel duluan gimana setannya? Dalam? Setannya nempel duluan. Ya nggak tahu, yang penting itu alasannya. Namanya setan nggak kelihatan. Setan itu dalam hati. Yajri majrad dam, dia berjalan sesuai dengan jalannya aliran darah. Jadi ya itu alasannya sih. Ya wis bene wis lah ya. Tapi sampean aja melu-melu. Karena itu kalau standarnya ahli ilmu, ahli fikih, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau ahli tasawuf nanti bisa sah. Ya, wis bene wis ahli tasawuf sing rada aneh-aneh. Tapi sebenarnya kalau kemarin kita ngaji di Pak Ustadz Hikam itu, ya tasawuf itu yang baik disertai syariah, dibersamakan, jangan yang penting aku madhep pangeran, ya akhirnya aliran apa sampean niki. Ya harus syariahnya tetap, tasawufnya isinya harus benar-benar bagus. Nah, jadi begitu harusnya, tetap gak boleh yang cepet-cepet, tidak bagus. Ada lagi? Cukup ya, Bu Haji ya, cukup ya. Seperti itu. Alhamdulillah, pelan-pelan aja. Wong sedikit satu-satu aja lupa apalagi. Tapi yang penting dipraktekkan nanti. Ingat-ingat sampean ketika sujud. Oh, caranya begini. Kalau ada orang ini, ya kalau salah sampean kok bisa mengingatkan dengan lembut dan tidak membuat dia tersinggung, ingatkan. Itu jadi pahala yang ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau sampean mengingatkannya bikin dia emosi, ya jarno ae wis lah ya. Gitu. Mati-mati dewe. Terima kasih banyak, kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhil jami' sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna ba'sal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Nas'alukal afwa wal afiyah wa husnal khatimah wal istiqamah wal mu'afatad daimah fid din dunya akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak, wabil khusus terima kasih Pak Agus yang sudah merekamnya ya. Semoga saja jadi amal kebaikan. Bapak Ibu yang telah hadir walaupun hujan, alhamdulillah semoga jadi kebaikan. Alhamdulillah, karena dengan itu kita tidak tidur setelah sholat subuh ya. Kalau nggak ngaji bisa saja tidur. Wong ngaji aja tetap tidur ya. Ngaji aja tetap tidur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.